Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada subuh hari ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga nikmat-nikmat tersebut dapat kita rasakan. Di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat menembus dingin, sehingga kita bisa datang beribadah bersama-sama di tempat yang mubarakah ini. Banyak saudara-saudara kita yang ada di luar tidak merasakan nikmat ini. Salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita dan insyaallah satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat buat umatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup kita di atas dunia ini adalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan hidup yang berikutnya. Oleh karena itu, persiapan-persiapan yang kita lakukan memang harus yang kita lakukan saat ini, karena dunia ini adalah merupakan tempat untuk mempersiapkan diri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian ini tidak mengenal namanya muda, namanya tua, tempatnya di mana, kapan terjadinya, tidak ada manusia yang tahu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri, mempersiapkan diri. Adakah sudah bekal yang sudah kita persiapkan dalam menjemput yang namanya kematian? Kematian ini tidak mengenal sakit, tidak mengenal sehat. Seandainya sakit yang membuat kita mati, maka seluruh penghuni di rumah sakit itu sudah meninggal semua. Tapi ternyata itu tidak. Kematian itu bermacam-macam, bermacam-macam ragamnya. Tempatnya juga kita tidak tahu. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada keluarga yang sakit, yang diponis dokter misalnya untuk tidak sembuh, alangkah baiknya mempersiapkan diri dan selalu berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kita berdoa kepada Allah untuk diringankan proses sakratul maut kita, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah innal mauta sakarat, bahwa sesungguhnya demi Allah bahwa di dalam kematian itu ada sakarat, ada kesakitan yang sangat luar biasa. Inilah yang terkadang kita hindari. Terkadang takut mati, tapi tidak takut mempersiapkan apa bekal yang akan dilakukan untuk datang menjemput kematian itu. Wajaat sakaratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahida. Sesungguhnya sakratul maut ini yang selalu kita lari daripadanya, menghindari yang namanya sakratul maut. Tapi kalau sakratul maut datang, tidak ada yang bisa lari, Pak. Tidak ada yang bisa lari, Bu. Semua pasti akan mengalami yang namanya sakratul maut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kita akan meninggal, di mana tempatnya, bagaimana proses meninggal kita. Namun ketika seseorang sakit parah dan tidak tersembuhkan,
orang tersebut dianjurkan membacakan doa. Allahumma inni ala gamaratil mauti wa sakaral maut. Jadi ini doa buat orang yang sakit, yang menghadapi sakratul maut, yang diponis dokter misalnya tidak akan sembuh. Alangkah bagusnya dianjurkan membacakan doa ini. Allahumma inni ala gamaratil maut wa sakaratal maut. Ya Allah, berilah pertolongan kepada hamba-Mu dalam menghadapi maut dan sakratul maut. Alangkah bagusnya kalau doa ini setiap hari kita panjatkan kepada Allah, supaya kita dimudahkan di dalam proses menghadapi sakratul maut. Apabila orang yang sakit sedang menghadapi ajalnya, keluarga yang ada di sekitarnya diminta untuk tidak ribut atau kita membuat suasana tenang. Kemudian disunnahkan, yang pertama adalah membacakan talqin. Ini sunnah menghadapi orang yang sedang sakratul maut. Dibacakan talqin, dituntun dengan kalimat la ilaha illallah. Diminta kepada seluruh keluarga dan yang hadir di ruangan itu untuk tidak ribut, untuk tidak berbicara, karena kalimat terakhir yang akan diucapkan oleh orang yang meninggal, maka itulah yang akan dia bawa dan dia pertanggungjawabkan. Dan kalau kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka orang itu terselamatkan dari siksaan kubur dan siksaan api neraka. Nabi SAW bersabda, barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Man kana akhir karam la ilaha illallah wa dakhalal jannah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sunnah yang harus kita lakukan di saat orang sakratul maut, ada keluarga kita yang sakratul maut. Selanjutnya adalah menghadapkan orang yang sakratul maut ke arah kiblat, memiringkan ke arah kiblat. Nabi SAW bersabda, benar menurut fitrah Islam menghadapkan badan ke arah kiblat ketika hendak meninggal dunia. Ini pengetahuan buat kita semua yang hidup. Apabila ada keluarga kita yang menghadapi yang namanya sakratul maut, yang pertama tadi adalah ditalkinkan, dibacakan la ilaha illallah. Kalau tidak mampu untuk membacakan la ilaha illallah, maka kata Allah yang akan kita bisikkan di telinganya. Kalau masih tidak sanggup, maka dibisikkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha Allah, kalimat Allah dalam hati yang sedang sakit. Kemudian apabila yang sakit ini pingsan, maka dianjurkan kepada keluarganya untuk selalu menuntun membisikkan kalimat la ilaha illallah atau Allah kepada yang sedang menghadapi sakaratul maut. Sunnah yang kedua, ia memiringkan, menghadapkan ke kiblat. Dan yang ketiga adalah membacakan surah Yasin kepada yang menghadap sakaratul maut. Nabi SAW bersabda, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Apabila surat Yasin dibacakan di depan orang yang sedang menghadapi sakratul maut, maka Allah akan meringankan dan memudahkan keluarnya roh dari
yang menghadapi sakaratul maut. Jadi ini ada 3 sunnah buat orang yang hidup apabila ada keluarga menghadapi yang namanya sakaratul maut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang menghadapi sakaratul maut kemudian meninggal dunia, maka anggota keluarga yang ditinggalkan diperintahkan untuk 1. Mengucapkan kalimat istirja. Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ketika ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian menyambung doa, Allahumma ji'irni fi musibati wahlif li khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, berilah saya pahala dalam musibah ini dan gantilah musibah ini dengan apapun yang terbaik untuk saya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dalam musibahnya dan mengganti musibah dengan yang lebih baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anjuran yang kedua, mengucapkan doa. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, itu tadi yang pertama mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan doa, Allahumma ghafir walahu kalau laki-laki, walaha kalau perempuan. Kemudian yang ketiga, menutupkan kedua mata jenazah dengan membaca bismillahi wala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pejamkanlah mata jenazah karena mata itu mengikuti roh, dengan membaca bismillahi wala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah menutup atau menyelimuti jenazah supaya wajah yang berubah tidak langsung terlihat oleh khalayak ramai. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat jasadnya ditutupi dengan selimut. Kemudian yang kelima, dibolehkan mencium jenazah dan menangis asal tidak disertai dengan nihaya. Nihaya itu pengertiannya menangis meraung-raung, meratap dan berteriak-teriak sambil merobek pakaian. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium jenazah Utsman bin Maksum dengan linangan air mata yang membasahi pipi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 suara yang dikutuk di dunia dan di akhirat, yaitu suara suling ketika mendapatkan kenikmatan dan ratapan ketika ditimpa musibah. Yang keenam, bersabar dan bertawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, tiada pahala bagi hambaku yang mukmin apabila aku, kata Allah, mengambil kekasihnya di dunia kemudian menerima dengan sabar kecuali surga sebagai pahalanya. Inilah kesabaran kita dalam menghadapi yang namanya kematian. Orang yang hidup yang sabar menghadapi kematian itu, maka diganjar pahala oleh Allah dengan surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, mengucapkan kata-kata yang baik. Rasulullah bersabda, jika kalian menjenguk orang yang sakit atau melayat orang yang meninggal, hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik, karena para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Dan kata-kata yang baik adalah Al-Quran. Yang kedelapan adalah mengabarkan berita duka kepada khalayak ramai, supaya mereka juga bisa datang untuk mendapatkan pahala tentang pengurusan jenazah. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian
Raja Najasyi pada hari wafatnya. Namun makruh kalau kita mengabarkan kematian itu dengan tujuan riya, dengan tujuan bahwa banyak orang yang datang melayat, banyak orang yang datang ke tempat yang namanya kematian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya menyegerakan penyelenggaraan jenazah dan memakamkan jenazah tersebut. Selanjutnya adalah melaksanakan, membayarkan hutangnya. Karena kata Nabi, nyawa seorang mukmin tergantung dari terbayarnya hutangnya. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan wasiat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa proses yang dilalui di saat mulai dari sakaratul maut sampai dalam proses pemakaman. Ada beberapa sunnah di dalamnya dan ada beberapa anjuran yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ada berkah di dalamnya, bisa menjadi bahan renungan kita bahwa kematian ini semakin hari semakin mendekati kita. Kematian setiap bulan ini memang sangat luar biasa. Kami saja yang dari KPUI yang kita tangani bulan Januari saja sudah 73 orang. Belum masuk bulan Februari ini. Oleh karena itu, mengingat kematian ini adalah cara kita untuk merenung, mengintrospeksi diri, menambah ibadah, menambah sedekah kita, menambah ibadah-ibadah lainnya, supaya itu bisa menjadi persiapan kita di dalam menjemput kematian. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini dan seluruh masyarakat yang ada di luar diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, dan termasuk orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.